Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, pada video kali ini eh, aku membahas mengenai apa yang sudah ada di judul. Di segmen ini adalah episode 2 dari Podtrace. Podtrace sendiri adalah segmen di mana aku akan mencoba memberikan sedikit cerita mengenai industri yang ada ya. Nantinya aku akan banyak membahas tentang seputar freelancer terutama di bidang desain grafis. Oke teman-teman, untuk topik kali ini yang aku bahas adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan penghasilan dari desain sementara kita masih sekolah atau kuliah. Oke, ini sedikit banyak juga apa yang aku lakukan berdasarkan pengalaman pribadi. Jika yang mendengarkan atau menonton video ini yang sekarang masih bersekolah, semoga dengan hal ini teman-teman nantinya dapat insight atau informasi baru ya tentang apa yang aku bagikan kali ini. Jadi waktu dulu pas aku masih di SMK, jadi dulu SMK posisinya masih terikat dan statusnya menjadi seorang pelajar. Aku sudah memulai terjun di industri freelance ini ya di bidang desain grafis. Nah, apa yang aku lakukan saat itu biasanya adalah teman-teman mungkin merasa kendalanya itu di waktu ketika kita menjalani di dua hal sekaligus. Di sisi lain kita menjadi seorang pelajar, di sisi lain kita juga harus menjadi seorang freelancer desain grafis. Nah, caranya bagaimana? Caranya waktu itu aku sedikit cerita. Karena statusnya masih pelajar, hampir sepenuhnya untuk keperluan pribadi termasuk untuk makan harian itu masih ditanggung orang tua ya saat itu, dan aku memutuskan untuk mencari tambahan uang jajan istilahnya untuk melakukan project-project di bidang desain. Yang pertama aku lakukan adalah aku memilih dulu saat itu segmen apa yang aku geluti di uh, di bidang desain grafis. Karena desain grafis itu kan macam-macam teman-teman ya. Jadi ada yang di clothing, ada di logo, kemudian ada di yang masalah branding, kemudian fokusnya ada di untuk misalnya menggarap kado gitu, WPAP, kemudian vektor wajah dan lain sebagainya, itu biasanya untuk kado kan ataupun untuk pajangan. Nah, awal mula teman-teman harus tentukan dulu bidang apa atau segmen mana yang diambil. Nah, saat itu contohnya dari pengalaman pribadiku, aku ambil segmen di desain kaos teman-teman ya. Nah, yang aku lakuin adalah tentunya aku memahami sedikit banyak tentang bidang ataupun segmen yang aku ambil. Aku belajar dulu di situ. Setelah mungkin cukup mahir menurutku, ya aku lakukan adalah yang pertama, opsi pertama adalah teman-teman bisa membuat desain dengan tema ataupun hal yang lagi ramai saat itu. Nah, misalnya ada yang lagi ramai adalah tema tentang supporter misalnya. Nah, teman-teman bisa tuh desain kaos yang berhubungan dengan supporter, kemudian teman-teman coba open pre-order. Nah, dari hal tersebut kan modal utama teman-teman hanyalah media sosial dan desain yang sudah dibuat. Dan hal tersebut tidak ada terikat sama sekali dengan orang lain. Karena kan yang aku ceritakan sekarang posisinya itu seorang pelajar yang dimana ya kita 6 hari itu wajib masuk sekolah, kemudian kadang di malam hari kita juga masih sibuk harus mengejarkan tugas atau PR dari sekolah ya. Jadi kita nggak ada waktu. Nah, solusinya adalah coba kalian bikin desain kemudian open PO ya, itu entah kaos entah apapun itu open PO. Nah, dengan hal tersebut itu teman-teman bisa mendapat peluang untuk mendapatkan uang tambahan dari selisih atau dari keuntungan yang teman-teman dapat dari open PO tersebut.
Misalnya dari open PO kaos ini dari harga vendornya itu 60.000. Nah, teman-teman bisa jual 70 atau 80.000, bahkan 90.000 per satu kaos. Nah, dari satu kaos tersebut teman-teman sudah bisa dapat untung 30.000 per satu kaos ya. Nanti kan biasanya kalau PO itu banyak. Jadi teman-teman bisa dapat lebih banyak lagi ketika ada yang order atau ada yang ikut PO dari kaos yang teman-teman buat, dari desain kaos yang teman-teman buat. Nah, hal tersebut adalah salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan dan skill teman-teman di desain itu nggak sia-sia ya. Itu caranya. Terus yang kedua, itu bisa juga teman-teman minta project ataupun minta kerjaan di media sosial gitu. Biasanya ada grup-grup yang menyediakan semacam terima lempar orderan ataupun grup desain grafis dan lain sebagainya. Itu ada saja yang memberikan pekerjaan. Nah, itu yang aku lakukan saat itu. Jadi aku mencoba menawarkan diri dari berdasarkan skill yang aku punya, tapi bukan berarti aku menerima ataupun open jasa sepenuhnya gitu ya, karena kan statusnya masih sekolah dan waktunya sangat terbatas. Jadi saat itu aku hanya menawarkan diri bagi yang memang ingin kerjasama dan lain sebagainya, bisa hubungi. Saat itu aku cantumin Instagram dan WhatsApp, dan ya terjadilah di situ ya. Aku dapat lemparan project sesuai dengan skill dan kapasitas dari waktu dan lain sebagainya. Nah, aku mulai kerjakan project-project itu dan bisa mendapatkan uang tambahan dari hasil aku mendesain. Itu cara kedua. Kemudian untuk cara ketiga ini bisa dibilang cara yang kurang baik. Nah, yang mungkin teman-teman SMK-nya ini atau sekolahnya ini berkaitan dengan industri yang sama, misalnya di multimedia itu kan ada desain grafis juga. Nah, di opsi ketiga untuk mendapatkan penghasilan yang aku lakukan adalah aku open semacam jasa joki begitu, joki tugas ya, ke adik tingkat yang memang merasa kesulitan. Jadi ya sedikit banyak aku bisa dapat uang tambahan dari desain grafis meskipun saat itu statusnya masih pelajar. Jadi tiga cara itu berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman bisa pakai atau bisa ikuti gitu ya. Soalnya ketika kita masih sekolah itu kan keterbatasan waktu. Jadi kita nggak mungkin tuh kita menjalin kontrak, misalnya kita kerja di salah satu percetakan atau kita kerja di studio, itu kan udah nggak bisa karena kan kita statusnya masih pelajar dan ada terikat di sekolah dan di kewajiban menjadi seorang pelajar, dan waktunya juga pasti sangat sempit karena kita harus membagi waktu antara sekolah dan kegiatan di rumah dan kegiatan yang lainnya. Nah, untuk sela-sela waktu yang kosong biasanya aku pakai untuk project pribadiku seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian untuk cara yang keempat, ini juga lumayan efektif. Jadi teman-teman bisa buat desain logo ataupun ilustrasi atau desain apapun yang teman-teman suka, kemudian teman-teman bisa jual desainnya gitu. Nah, untuk awal-awal ya mungkin harganya jangan terlalu mahal dulu karena kan di sini statusnya kita masih sebagai desainer sampingan gitu ya, belum menjadi profesi. Ya aku sarankan untuk harganya jangan terlalu mahal. Itu juga bisa jadi cara untuk mendapatkan uang sampingan sembari teman-teman sekolah, sembari teman-teman mengaplikasikan apa yang teman-teman pelajari gitu. Jadi selama 3 tahun aku sekolah ya lumayan banyak gitu ya, yang dulunya iseng-iseng order, yang dulunya iseng-iseng lempar pekerjaan, yang sekarang bisa jadi mitra kerjasama gitu loh setelah sudah lulus sekolah gitu. Dan ya sekarang aku putuskan untuk menjadi profesi dan aku putuskan untuk menjadi full time desain grafis dan fokusnya di bagian untuk merchandise dan aparel ya, untuk fokusnya begitu. Jadi apa yang bisa kita ambil dari obrolan kita kali ini,
Yang pertama pastinya kita jangan menyanyiakan waktu kosong di sembari hobi dan kewajiban kita menjadi seorang pelajar. Kita juga harus bisa memanfaatkan waktu itu menjadi tambahan uang gitu. Dan untuk project juga sebetulnya itu bisa melatih mental kita juga teman-teman ya. Jadi kita bisa lebih tanggung jawab gitu atas proyek-proyek yang ada. Kemudian kita juga bisa mengatur waktunya, belajar mengatur waktu dan lain sebagainya. Jadi ya itu saja mungkin 4 cara yang aku pakai ketika aku masih sekolah dan aku coba untuk membuka atau mencari tambahan uang dari desain grafis. Ini juga bisa dilakukan nggak cuma untuk teman-teman yang masih sekolah ya, yang mungkin masih kuliah juga. Itu bisa sembari kesibukan kuliah, mungkin teman-teman suka desain dan ya bisa gitu. Masalahnya untuk era-era sekarang, untuk desain grafis ini cara dapetin uangnya nggak cuman sekedar teman-teman open order dari customer kemudian dia order ke kita juga bisa meminta pekerjaan dari senior kita atau desainer grafis yang namanya sudah terkenal gitu, yang butuh bantuan ataupun butuh tim. Di situ kita bisa masuk gitu. Jadi ada 2 cara tuh ketika untuk mendapatkan order dari customernya langsung, atau juga kita bisa dapat dari lemparan project seperti itu. Oke, itu aja dulu untuk diskusi kita kali ini. Mungkin ada yang relate gitu ya di diskusinya. Teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Mungkin ada juga yang ingin menambahi cara lain untuk mendapatkan uang saat teman-teman menjadi seorang pelajar pada bidang desain grafis gitu. Oke, itu aja dulu yang bisa aku bahas di podcast episode 2 ini. Kurang lebihnya teman-teman bisa tambahi di kolom komentar. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.